Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salam salawat pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinilah Al-Qur'an ini adalah sebuah kebenaran yang hakiki yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sedikit membahas tentang sebuah kisah yang beribroh atau berhikmah luar biasa, yakni kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berumur 80 tahun ini belum mempunyai seorang anak. Nabi Ibrahim berdoa terus, padahal katanya kalau Nabi kalau berdoa kan pasti dikabulkan. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam diuji tidak mempunyai anak, dan menjadi mukjizat bahwasanya nanti istrinya itu kan sudah uzur dan lain sebagainya, bahkan di umur yang sudah tua, maka memberikan bukti bahwasanya nanti Allah itu kalau sudah kun maka fayakun. Kalau Allah menginginkan itu terjadi maka akan terjadi. Bahkan orang yang diklaim tidak punya anak nanti akan bisa punya anak. Dan di sini luar biasa penungguan yang lama dengan kesabaran dan dengan doa, ternyata nanti akan menghasilkan anak yang soleh, yang sabar, dan Masya Allah keturunan-keturunan Ibrahim ini seperti nanti Ismail, kemudian ada Yakub dan Isa ini menjadi nabi-nabi, dan bahkan disebut sebagai bapaknya para nabi karena kesabaran beliau yang luar biasa. Nah, nanti di dalam sebuah tafsir di umur 86 ini nanti Nabi Ibrahim baru memperoleh atau memiliki seorang anak. Kisahnya seperti apa? Jadi kisahnya termaktub atau tercantum pada Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat ke-100 ya, nanti sampai ke 110. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat As-Saffat ayat yang ke-100. Robbi habli minas solihin. Jadi Robbi habli minas solihin, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Robbi habli minas solihin, Tuhanku berikanlah kepadaku dari orang-orang yang soleh. Maksudnya menginginkan keturunan yang soleh. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Jadi kalau kita berdoa pengen keturunan anak yang soleh, ini bisa kita gunakan doanya ya. Jadi doanya apa? Robbi habli minas solihin. Quran surat As-Saffat ayat ke-100. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha pengabulkan doa, yang maha pemurah, memberikan Nabi Ibrahim seorang anak yang soleh. Dikabarkan dalam Quran surat As-Saffat ayat berikutnya, wa basyarnahu bigulamin halim. Maka kami kabarkan kepada Ibrahim tentang datangnya keturunan yang sabar. Jadi fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Jadi, nanti Masya Allah karena kesabarannya Nabi Ibrahim berdoa, kemudian selalu meminta kepada Allah, tidak putus asa kepada rahmat Allah, tidak putus asa pada pertolongan Allah, dan keyakinannya yang kuat pada Allah, Masya Allah, maka fabasyarnahu bigulamin halim, diberikan keinginan dari Ibrahim, yakni anak yang soleh, maka sama Allah diberikan keturunan yang soleh, yang sabar ya. Di sini bahasanya sabar. Nanti yang keturunannya sabar ini disebut dengan siapa? Ismail alaihissalam. Dikenal sebagai anak yang solehnya ini dalam hal yang luar biasa, menonjol dalam hal kesabarannya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka anak tersebut dididik tentu saja oleh Nabi Ibrahim karena lama tidak punya anak, ya pendidikannya ya luar biasa, kasih sayangnya ya luar biasa. 80 tahun, bayangkan jenengan belum punya anak 2 tahun 4 tahun aja sudah kemut-kemut, ini 80 tahun ya, 86 tahun dikaruniai seorang anak dalam sebuah penjelasan tafsir. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim ini mendidik anaknya. Pertama pendidikannya adalah tauhid. Didikan tauhid. Jadi tauhid ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ya. Surat 17 ayat ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yabluguna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin, seterusnya. Kita ambil ayat depannya dulu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Jadi dan Tuhanmu telah menetapkan, janganlah engkau wa qada rabbuka, dan Tuhan telah menetapkan wa qada rabbuka alla ta'budu, sembahlah hanya kepada Allah. Illa iyyahu, dan janganlah engkau menyekutukannya. Menyekutukan Allah, maksudnya menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, syirik. Nah, jadi pertama yang diajarkan adalah sebelum menghormati orang tua. Jadi orang tua ini, jadi posisinya ya harus di bawah Allah ya. Maka diperintahkan untuk jangan menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan kepada yang lainnya. Ini menjadi parenting yang penting, bahwasanya ketika anak-anak kita ini, pendidikan yang paling penting adalah pendidikan untuk mengenal Allah, bahwasanya Tuhannya itu adalah Allah, dikenalkan kepada Allah siapa Tuhannya, dan diketahui tentang sifat-sifatnya, dan bahwasanya Allah ini adalah Tuhan yang berhak disembah dan tiada Tuhan selain Allah, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, ini penting karena Allah sendiri yang memerintahkan seperti itu. Jadi dikenalkan Tuhannya namanya Allah. Tuhan ini tunggal, tidak punya anak, tidak beranak. Qul huwallahu ahad ya, surat Al-Ikhlas. Kemudian diberitahu bahwasanya Tuhan ini tidak boleh disyiriki, tidak boleh disekutukan, dan lain sebagainya. Ini pendidikan yang diberikan oleh Ibrahim kepada anaknya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, Ibrahim juga tentu saja dididik dengan pendidikan adab kepada orang tua, akhlak, kesabaran, kemudian kemanusiaan, dan lain sebagainya. Jadi kebaikan-kebaikan oleh seorang ayah kepada anaknya diberikan semuanya, dicurahkan kepada Ismail alaihissalam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Ismail ini berusia, dalam penjelasan tafsirnya itu 8 sampai 12 tahun ya. Maka suatu ketika Ibrahim ini bermimpi. Di ayat 103, falamma balagha ma'hu sa'ya. Jadi maka ketika anak itu bisa berusaha bersamanya, falamma balagha ma'hu sa'ya qala. Jadi Nabi Ibrahim ini berkata kepada anaknya, qala ini arafil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Jadi Nabi Ibrahim ini bermimpi ya sebenarnya. Jadi sebelum saya membacakan arti penjelasannya, Nabi Ibrahim ini bermimpi. Disebutkan mimpinya itu 3 kali, yakni bermimpi diperintah Allah untuk menyembelih anaknya. Mimpi 1 kali belum yakin Ibrahim. Mimpi 2 kali belum yakin, baru bisa jadi dari setan ya. Baru mimpi yang ketiga ini Nabi Ibrahim yakin bahwasanya itu adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Maka Ibrahim alaihissalam dengan bahasa yang halus lembut, ini bahasa yang luar biasa lah. Jadi Ibrahim ini meskipun langsung dapat perintah Allah, enggak yuk malam-malam anaknya langsung disembelih gitu ya, karena menuruti perintah Allah langsung gitu, enggak. Tidak. Jadi ini Ibrahim punya anak, maka anaknya ini diajak diskusi dulu. Dan ini penting bagi kita, kalau jenengan punya anak yang mau remaja atau sudah remaja, maka kedepankan diskusi. Sudah tidak kowe kudu ngene, kowe kudu ngene, kowe kudu ngene. Nek kowe kudu ngene, kowe kudu ngene itu boleh ketika anak itu masih kecil. Masih kecil kan kita kowe kudu maem sego, kowe kudu maem sayur, maka kita yang ngarahkan. Anak jangan suruh milih. Kalau anak milih malah nggak baik. Milih sing enak-enak, engko sayur ra dimaem. Tetapi ketika anak kayak sekolah juga sama ya. Tapi ketika anak sudah remaja, maka kita bahasanya itu adalah bahasa bukan langsung kowe kudu ngene, kowe kudu ngene, bahasanya diskusi. Kalimatnya nih. Falamma balagha ma'hu sa'ya, maka tatkala anak itu bersamanya atau sudah mampu berusaha bersamanya, qala Ibrahim berkata, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Ya bunayya, wahai anakku, ini sungguh aku
aku melihat fil manami dalam tidurku, anni bahwa aku adbahuka aku menyembelih kamu. Fangdur madataro, perhatikan kata-kata fangdur madataro. Maka perhatikanlah apakah pendapatmu. Maka Nabi Ibrahim minta pendapat sama anaknya. Ini parenting berikutnya, hikmah berikutnya, ajak anak untuk diskusi tentang suatu hal yang menjadi syariat, suatu hal yang kemudian menjadi perintah Allah, suatu hal yang mungkin jadi keinginan kita kepada anak-anak kita. Jangan langsung dipaksakan ya, nanti ndak. Kalau sekarang yo, nek ada orang tua, nak bapak ki ngimpi apa nyembelih kamu. Anaknya zaman sekarang ya Pak, aku yang ngimpi apa nyembelih bapak. Lah tadi koyo ngono. Nah itu wong jangankan seperti itu ya wong. Kon tuku pecel lele nyapu omah mangkat sekolah atus suwe kok. Tapi bayangkan pendidikan yang luar biasa dari seorang ayah kepada anaknya atas ketauhidan kepada Allah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang luar biasa, diiringi dengan adab yang mulia kepada orang tua, maka Ismail lahir dengan jawaban yang luar biasa. Jawaban ini tidak akan kita temui di anak-anak kita sekarang. Jawaban ini adalah jawaban atas jawaban keimanan dan ketauhidan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala di anak yang berumur masih remaja. 8-12 tahun ya di tafsirnya tadi. Masya Allah. Jawabannya apa? Ismail alaihissalam menjawab, Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa jawaban Ismail? Seorang anak yang soleh, seorang anak yang sabar mengucapkan kata-kata ketika ayahnya ingin memerintahkan anak yang dikasihi, dicintai, seorang ayahnya mendapatkan perintah untuk menyembelihnya, untuk membunuhnya atas perintah Allah untuk menguji dirinya. Apa kata Ismail alaihissalam? Wahai abadi, ya ayahku, ya abahku, panggilan sayang yang paling tinggi, yang menambah kesayangan atas kesayangan seorang anak kepada ayahnya. Ya abadi, wahai bapakku, af'al, kerjakan ma, apa yang tu'mar, kamu diperintahkan, satajiduni, kamu akan mendapatiku, insya Allah, jika Allah menghendaki, minas sabirin, aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Nanti Ismail alaihissalam enggak kemudian menolak, enggak kemudian marah-marah kok bapaknya merintahkan seperti itu, enggak kemudian sedih yang kemudian mengungkapkan dengan tangisan dan lain sebagainya, tidak. Dengan tegas Ismail alaihissalam menjawab, ya ayahku, kalau itu perintah Allah maka laksanakanlah kepadaku, sembelihlah aku, sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa. Ini pendidikan seperti apa, parenting seperti apa, yang katanya kalau di luar itu kemarin baru lihat parenting kan berhasil berdasarkan hasil penelitian, anak kecil makan pakai tangan kiri nggak apa-apa. Masya Allah, mau makan pakai tangan kiri nggak apa-apa biar otaknya nanti berkembang sebelah sini, sebelah kiri atau sebelah kanan dan lain sebagainya. Sungguh sunnah daripada Rasulullah SAW dan nabi-nabi terdahulu lebih mulia daripada mungkin parenting-parenting yang hadir sekarang ini yang tidak sesuai Islam. Yakin ada hikmahnya. Masya Allah, hikmahnya ya seperti ini. Tauhid yang luar biasa, makan pakai tangan kanan, baca bismillah, ambil yang terdekat. Adab kan? Adab, pakai tangan kanan, adab. Ambil yang terdekat, adab. Diajarkan adab yang luar biasa. Kalau kita malah disuruh pakai tangan kiri dulu, nggak apa-apa, anak kecil ya kan? Masya Allah, itu ada yang seperti itu juga. Jangan. Jadi kalau kita prinsipnya, kalau itu menyelisih Islam, meskipun itu ada penelitian gini gitu, menyelisih, jangan pakai. Yakinlah parenting Islam itu adalah parenting yang terbaik. Pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang terbaik. Dan kita yakin untuk menanamkan ketauhidan, keimanan kepada anak-anak kita. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat selanjutnya falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya berserah diri dan dia membaringkannya untuk atau di atas keningnya, di pelipisnya ini, jadi sudah mau disembelih ini, wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka Allah memanggil dia Ibrahim, bahwasanya wahai Ibrahim, qad sadaqtal ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi. Kamu telah membenarkan mimpi, sungguh kami
Demikianlah kadzalika, demikianlah najzil, kami memberi balasan al-muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik. Karena Ibrahim telah membenarkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, maka digantikan atau diberikan balasan yang lebih baik. Apa balasannya? Jadi Ismail ini nggak jadi disembelih, digantikan seekor kambing besar. Ada yang menyebutkan kambing kibasnya milik Habil, sembahannya anak Adam, yang ketika itu sedekahkan di korban terbaiknya ya, kambing kibas hitam ya kan, bulunya lebat bertanduk ya kan, di kambing kibas ini menggantikan Ismail alaihissalam. Dan Allah berjanji akan memberikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah balasan yang baik. Inna hada lahuwal balaul mubin, sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Jadi ternyata ini memang ujian yang nyata. Jadi pernah Ibrahim ini sebenarnya ini bilang, jadi suatu ketika di suatu riwayat ini bilang bahwasanya apapun akan kusembahkan kepada Allah, bahkan anakku sendiri. Akhirnya benar, setelah punya anak yang dicintai, disayangi, anaknya lahir menjadi anak yang soleh, masya Allah, diminta sama Allah sebagai ujian kepada Ibrahim. Dan ternyata Ibrahim mampu. Ternyata Ibrahim mampu. Meskipun kalau seorang bapak punya anak dihitungkan ya sedih ya, tetap pasti ada sedihnya. Tetapi ketika Allah yang meminta, maka ini adalah ujian yang luar biasa, yang paling kita sukai, harta yang paling kita sukai diminta sama Allah. Maka itulah ujian, apakah kita mau memberikannya atau tidak. Masya Allah. Dan Ibrahim berhasil melampauinya. Permasalahannya kita ini ya, jadi alhamdulillah kita ini yang diminta Idul Adha ini bukan anak ya, anaknya disembelih siji-siji ya. Luar biasa. Yang diminta harta kita, bersedekah, menyembelih hewan kurban yang sesuai kemampuan kita, maksudnya kemampuan terbaik yang bisa kita lakukan ya. Dan ini luar biasa, untuk mengistiqomahkan hal tersebut luar biasa. Alhamdulillah, nikmat kita itu bukan anak kita yang disembelih, tapi harta kita. Dan harta kita ketika dikeluarkan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wa sami'un alim. Jadi harta yang dikeluarkan itu seperti malah kita itu nanam padi, bukan berkurang tapi semakin banyak semakin banyak. Allah ingin sebenarnya itu mengikis, menghapus kepelitan kita sebenarnya, bukan menghapus harta kita. Harta kita ditambah, kepelitan kita, pengorbanan kita yang diuji. Nanti harta kita ditambah, janjinya aja dilipat gandakan. Satu nanam dapat 100 sampai 700 sampai berlipat-lipat tak terhingga ya. Masya Allah. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wafadainahu bidabhin azim, dan kami tebus ganti dia dengan sembelihan yang besar tadi ya, diganti dengan kambing yang besar. Wa tarokna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan atasnya Ibrahim pada orang-orang yang kemudian, maksudnya Nabi Ibrahim ini nanti dikabarkan kepada orang-orang berikutnya, bahkan diabadikan ya dalam at-tahiyat bersama Nabi Muhammad ya, wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim, disebutkan nama Muhammad beserta keluarganya, dan Ibrahim dan keluarganya dimuliakan, Masya Allah, karena menaati perintah Allah dimuliakan. Nggak cuma kehidupannya, nggak cuma dirinya, sama keluarganya, Masya Allah. Dan yakin dipertemukan ya, Insya Allah akan dipertemukan dengan keluarganya yang baik-baik di surga ya. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan atas Ibrahim. Allah memberikan taukan tentang bahwasannya kesejahteraan atas Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, seperti demikianlah kami memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Jadi sekali lagi kisah Ibrahim ini tidak hanya untuk masa lalu, tetapi ibroh bagi kita semuanya yang ada di setiap zaman, dan termasuk sekarang ini di zaman kita. Dan semoga kisah Ibrahim ini menginspirasi kita untuk memberikan pendidikan anak-anak kita, pendidikan yang terbaik, yakni pendidikan tauhid. Jangan sampai kita berpikiran memberikan pendidikan yang tidak sesuai agama kita, tidak sesuai Islami. Bahkan kita berikan pendidikan, nak yang penting kue sekolah ranking 10, nek kue ranking kue pinter, kue sok gampang golek kerja, nek kue gampang golek kerja kue dadi wong sukses dan lain sebagainya. Tapi kita nggak mikirkan adab, nggak mikirkan agama, nggak pikirkan ketauhidannya gimana. Banyak orang-orang pinter, Masya Allah, ketika jadi pinter, ketika beneran sukses, ngapunten sangat pindah agama. Ini terjadi sama teman saya, pinternya nggak kurang-kurang, ranking 1 terus,
sekolahnya lulusnya terbaik terus, bahkan akselerasi jadi PNS dan lain sebagainya dulu ya, pindah agama. Dan ibunya sedih, yang dia banggakan ketika kecil anaknya ini hilang semuanya karena ketauhidannya berpindah ke lain Tuhan, ke lain hati. Nah, bisa jadi kita ngajarkan biar anak sukses dapat orang banyak, tapi kita ketika tua dikasih ke panti jompo, duit dilemparkan, kayak bahasanya duit dilemparkan di muka, itu maksudnya anak nggak pernah ketemu kita, kemudian nggak pernah memberikan kasih sayang, kerja terus dan lain sebagainya. Kita ditinggal di panti jompo kan, nggak ada adab sama sekali, miliaran rupiah tapi nggak ada adab sama orang tuanya. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Islam, maka laksanakanlah pendidikan Islam dengan baik. Didikkan anak-anak kita, masukkan anak-anak kita ke sekolahan yang sekolah itu mengajarkan ketauhidan kepada Allah, mengajarkan pengenalan kepada Nabi Muhammad, mengikuti sunnah dan lain sebagainya. Insya Allah anak-anak kita meskipun tidak kaya sekali dan lain sebagainya sesuai dengan pikiran logika kita, tetapi ketika dia iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan segalanya kepada Anda, yang terbaik bagi Anda dan anak Anda, dan keluarga Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf ini agak panjang karena pentingnya parenting penting ini dari kisah Ibrahim, ayat Quran surat As-Saffat 37 ayat 100 sampai 110. Semoga bermanfaat, manfaatkan hidupmu, hidupkan manfaatmu. Jangan lupa subscribe Andi Air, channel manfaatkan hidupmu, hidupkan manfaatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.